Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 3/DPR RI/4/2014-2015 tentang penetapan kembali mitra kerja komisi-komisi DPR RI masa keanggotaan tahun 2014-2019 tanggal 23 Juni 2015, ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi 4 adalah sebagai berikut: Pertanian, Pangan, Maritim, Kehutanan. Mitra kerja Komisi 4 adalah Kementerian Pertanian, Badan Urusan Logistik, Dewan Maritim Nasional, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Komisi 4 ini membidangi di 3 kementerian dan bulog. Ya, kementerian yang pertama adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan yang ketiga bulog. Ditambah sekarang ada lembaga baru yaitu Badan Restorasi Gambut. Tapi Badan Restorasi Gambut itu kan masuk di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru. Kemudian ada lagi Badan Sawit yang ini lembaga pembiayaan sawit itu. Tapi ini memang belum diputuskan, tapi secara nggak langsung karena secara langsung teknisnya kan ada di lingkungan ini. Nah, tempatnya memang luas. Sektor cakupannya kalau dari hitungan lahannya saja, pertanian itu 8 juta hektar, 8.100.000 kalau anggapan lahannya sekarang masih ada karena datanya sudah lama itu. Kemudian hutan, Anda hitung 120 juta hektar lahan. Laut 2/3 lahan. Jadi Anda tahu mungkin komisi yang paling luas wilayah cakupan dan jangkauannya adalah Komisi 4. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan periode tahun 2014 hingga 2019, sementara ini mencanangkan program legislasi nasional atau prolegnas sebanyak 13 rancangan undang-undang. 13 rancangan undang-undang tersebut yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat, Rancangan Undang-Undang tentang Kedaulatan Pangan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Rancangan Undang-Undang tentang Zona Tambahan Indonesia, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Rancangan Undang-Undang tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Di awal kemarin, di awal periode ini kita juga baru menyelesaikan Undang-Undang Perlindungan Nelayan, Petambak Garam, dan Pembudidaya Ikan. Kemudian undang-undang lain Sistem Budidaya Tanaman berkelanjutan. Ini kita berharap bisa membantu para penangkar-penangkar benih yang kan banyak juga para penangkar pembudidaya ini suka dikenai pasal, dikriminalisasi. Nah ini kita nggak mau lagi ini ada, ya kan? Kita berharap ini bisa mewadahi itu. Kemudian KSDAE, Undang-Undang KSDAE, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Ini sedang kita godok. Ya tentunya tidak mudah, kami berharap tadinya cepat, tapi karena undang-undang itu kan yang bikin bukan hanya DPR. Karena DPR bersama pemerintah.
DPR bersama pemerintah dengan masukan-masukan dari semua stakeholder. Kalau dulu hanya DPR, itu semua bisa kita selesaikan di sini. Tapi karena pemerintah tarik ulurnya ini, itu alhamdulillah, karena tidak ada lagi tarik-tarikan yang sangat ekstrim. Sebagai misal kebutuhan nelayan, ya siapa yang mau menolak membela nelayan? Kebutuhan pembudidaya ikan, siapa yang menolak? Di sekitar kita sekarang pekerjaan susah. Lapangan pekerjaan, pabrik banyak PHK, departemen store, toko-toko juga banyak PHK. Inilah sektor informal inilah yang harus kita perkuat, ya kan? Kalau ini saja sudah nggak ada lagi perlindungan, mau kemana masyarakat kita mencari perlindungannya? Mau mencari tempat mengadu? Nah, negara ini bukan milik satu orang, negara ini milik kita semua. DPR salah satu badan, lembaga negara, tapi DPR sendiri tidak bisa bergerak karena DPR punya 3 fungsi saja. Fungsi pembuatan undang-undang, fungsi membuat menganggarkan, dan fungsi pengawasan. Pembuat anggaran, fungsi pengawasan. Jadi 3 fungsi ini hanya fungsi garis besar, istilahnya fungsi untuk membuat kebijakan. Eksekusinya di pemerintah. Tapi pemerintah juga tidak bisa eksekusi. Tapi pelakunya siapa? Masyarakat. Masyarakat, kalau ini semua berdiri sendiri, kita tidak, sementara orang akan bilang, bela petani. Ya, kita bela petani. Tapi yang hidup di negara kita kan bukan hanya petani. Memang bela nelayan yang hidup di bukan hanya. Kita juga nggak boleh egois seperti itu. Tingkatkan harga pokok pembelian. Tapi bagaimana nanti harga pokok penjualan? Karena yang makan beras bukan hanya petani, yang produksi beras petani, ya. Tapi yang makan kan bukan petani. Ada guru, ada buruh, ada tukang ojek, ada pedagang-pedagang pasar, ada cleaning service, ada semualah karyawan-karyawan yang juga mayoritas perlu beras. Kalau ini harganya tinggi, siapa yang menjamin mereka mampu beli, kan gitu. Disinilah peran negara, peran DPR, peran kita semua. Komisi 4 DPR RI periode tahun 2014 hingga 2019 terdiri atas Ketua Edi Prabowo dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Dapil Sumatera Selatan 1. Para wakil ketua terdiri dari Viva Yoga Mauladi dari fraksi Partai Amanat Nasional, Dapil Jawa Timur 10. Dr. Michael Watimena SEMM fraksi Partai Demokrat, Dapil Papua Barat. Rumkono dari fraksi Partai Golongan Karya, Dapil Gorontalo. Daniel Johan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil Kalimantan Barat. Para anggota Komisi 4 DPR RI antara lain: dari fraksi Partai Amanat Nasional terdiri dari 3 anggota DPR RI. Fraksi Partai Golongan Karya terdiri dari 9 anggota. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terdiri dari 4 anggota. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terdiri dari 11 anggota DPR RI. Fraksi Partai Demokrat terdiri dari 4 anggota DPR RI. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terdiri dari 5 anggota DPR RI. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat terdiri dari 3 anggota DPR RI. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terdiri dari 6 anggota DPR RI. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terdiri dari 5 anggota DPR RI. Fraksi Partai Nasional Demokrat terdiri dari 3 anggota DPR RI. Itu peran pimpinan ya. Bagaimana kita menyatukan. Kita nggak boleh berpikir sendirian, oh kita yang menentukan, enggak. Ini adalah banyak kepala, banyak mulut, harus ada kemampuan untuk menyatukan. Komisi 4 sendiri jumlahnya 52 orang. 52 orang ini dari 10 fraksi. Ya, semua fraksi ada. Berjumlah 50. Ada pimpinan, ada wakil ketua 4. Saya dan 4 wakil ketua, ya kan? Semua itu kan harus dikemas. Ada kapoksi, 10 kapoksi, kepala kelompok fraksi. Jadi ini pun harus disatukan. Makanya dalam setiap menjalankan tugas, saya juga tidak mau mengambil keputusan sendiri. Karena saya sadar pimpinan ini hanya juru bicara. Juru bicara berarti bagaimana kita menyatukan ini semua,
Kita rapat pimpinan dulu, baru rapat kapoksi, baru rapat internal. Rapat internal agenda kita harapkan 1-2 hari ini selesai, 1 hari kalau bisa selesai. Karena kan baru kita tentukan apa agenda kita. Dan tidak juga mutlak agenda itu harus satu agenda. Kita mau agenda ini fleksibel juga. Kadang-kadang kan begitu kita menentukan agenda, menteri harus datang sekarang, tapi menterinya ternyata sedang rapat di tempat lain, nggak bisa. Kita harus fleksibel. Ya kita harus fleksibel. Kita juga nggak boleh dong maksakan. Kalau tidak begini, jemput paksa kan juga nggak. Kenapa sih harus kita ngotot-ngotot kalau bisa kita melakukannya dengan komunikasi sehingga semuanya kan bisa dicerna dengan rasional. Saya merasakan bagaimana teman-teman anggota-anggota DPR yang sekarang setiap hari kunjungan kerja tanpa mengenal waktu. Ada satu sahabat kami di Komisi 4. Komisi 4 sudah 4 yang meninggal, Mbak. Saya mengenal mereka. Saya sedih. Saya di sekitar, bahkan ada satu anggota teman kita yang meninggal pada saat sedang menjalankan tugas. Saya saksi. Nah ini kan tidak dimuat. Itu yang saya bilang, ya kita hanya berdoa semoga kami tetap diberikan kesehatan, kekuatan dalam mengabdi, dan kami tetap mengabdi pada negara, menjalankan amanah masyarakat, mengabdi kepada negara, mengabdi kepada masyarakat Indonesia. Dan kami tidak ingin DPR ini hanya sekedar lambang. DPR bukan lambang pengesahan. Tapi DPR adalah corong suaranya rakyat yang bisa bicara atas nama rakyat. Dan saya di periode ini merasakan bagaimana teman-teman, walaupun semua partai berbeda latar belakang, tapi tujuannya tetap sama. Bagaimana Indonesia lebih baik, bagaimana masyarakat Indonesia lebih menikmati hidupnya. Dalam melaksanakan tugas-tugas legislasi, Komisi 4 DPR RI dibantu oleh tim Sekretariat Jenderal DPR RI yang terdiri dari Kepala Bagian Budi Guntaryo, Kepala Subbagian Rapat Hanafiah, Kepala Subbagian Tata Usaha Suparyanti, dan seluruh staf yang selalu melakukan kinerja terbaik membantu para anggota Komisi 4 DPR RI dalam melakukan tugas-tugas legislasi. Di Komisi 4 juga saya dan teman-teman menerapkan komunikasi seluruh arah, ya kan, tidak hanya 1-2 arah saja, seluruh. Jadi siapapun termasuk office boy, cleaning service di sini ya bagian daripada kita semua. Makannya sama, jatahnya sama, haknya sama, yuk kita sama-sama. Nggak bisa dong, loh saya bisa aja rapat di sana tapi tiba-tiba tisu nggak ada, tiba-tiba kotor meja, kan juga nggak nyaman. Ya semua berperan tentunya. Ini semua akan jalan kalau pimpinan juga aktif, punya kreativitas, dan targetnya adalah tujuan akhirnya masyarakat yang kita, ya tugas utama anggota DPR kan apa? Menjadi wakilnya mereka. Harapan utamanya dari Ketua Komisi 4, Pak? Ya harapannya kita sebagai anggota DPR terus dilindungi dari semua masalah, termasuk tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan tetap fokus. Karena anggota DPR ini selain tugas utamanya ngurus, ini resmi, tugas resmi, tapi tugas informalnya dia kan tugas utamanya ke masyarakat, ke konstituennya. Masih diberikan kesehatan untuk selalu mengunjungi konstituen, itu. Dan terus dipercaya sama mereka untuk dipilih kembali. Ya kan? Terlepas dari itu ya komunikasi dengan partai juga harus tetap baik. Kita terus memberikan semangat. Kalau dari kesekjenan saya sih sudah cukup